Sampah plastik itu kalian buang di alam itu sampai ratusan tahun nggak akan terurai gitu. Kotor, pupuk itu dioplos. Ada. Makanya kenapa ini padi? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di Hayu Podcast. Podcast hayu. Salah guys. Oh, hayu podcast. Hayu Podcast. Salah. Saya tapal pendengar, saya lagi apal pendengar. Kita bukan penonton guys. Aduh, gimana ini? Nah ya, oke. Oh, maaf ya bang. Hayu Podcast. Ya, kita kembali lagi di Hayu Podcast. Hayu podcast. Wih, ada yang tepuk tangan big seneng. Guys. Boleh. Oke guys, sekarang kita biasa ya episode spesial. Biasanya kita berdua di ini episode ini. Sekarang kita khususon bertiga. Dengan bintang tamu yang baru ya. Dan ada dua yang baru di sini, yaitu ada Bang Ijal. Oke, halo guys. Saya mau tepede. Terakhir itu dari Panglima Karawang. Enggak. Panglima Cilamaya. Salik Elhanan. Halo. Bang Salik, akhirnya terima kasih Bapak-bapak, teman-teman gitu. Enggak, Bapak, saya belum menjadi bapak ya. Teman-teman sudah datang ya podcast. Thank you. Oke guys, sebelumnya maaf, ini ada leles. Ada lemes. Habis mendaki. Karena kita habis mendaki berapa mdpl Pak? 700 sekian ya. Ya, saya ini temani oleh dua tour guide ya tour guide ke Gunung Lembu ini. Jadi sebenarnya Gunung Lembu ini saya sudah 2 kali Bapak, teman. Sudah 2 kali, sekarang ketiga kali ya. Ini baru bikin vlognya baru sekarang gitu. Jadinya saya mau ke Lembu lagi karena ingin bikin vlog ya. Oke, Bapak-bapak gimana teman-teman Gunung Lembu ini? Mantap. Kita mulai dulu dari Bang Salik. Kira-kira gimana Bang? Saya ini di gunung keberapa ya? Udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun belum daki lagi. Dan ini pertama kali lagi daki ya. Setelah 2 tahun vakum lah karena ada kesibukan tertentu. Sibuk banget ya? Sibuk banget. Lama banget 2 tahun. Ya, 2 tahun. Gunung pertama di mana kira-kira? Kemana? Gunung Pers tuh yang pertama Gunung Putri ya, Lembang. Yes. Yang rendah-rendah dulu aja lah. Itulah. Ini juga termasuk rendah ya? Ini gunung ini termasuk rendah atau? Ini termasuk rendah. Rendah. Ya emang. Mereka kuat-kuat guys. Teman saya yang di belakang. Ditinggalin guys. Ini kesian. Ditinggalin sama tour guide. Parah. Bukan lebih ditinggalin sih. Nanti lihat vlognya. Memalukan. Lulus guys. Kalau Bang Ijal bagaimana Bang Gunung Lembu ini? Kalau untuk Gunung Lembu ini adalah gunung yang pertama kali saya daki. Pertama kali saya daki karena waktu zaman sekolah ya dulu masih sekolah STM sama rekan-rekan, dan pertama kali dan sekarang yang kedua kali. Jadi selain lelah ini adalah nostalgia, jadi flashback lah ketika masa-masa sekolah sama teman-teman, kebersamaannya solid banget gitu. Ya, kalau sekarang rentah sedikit. Agak keropos ini. Jadi makan usia. Pas naik tuh ada kretek. Pas turun ada tadi selonjoran langsung. Selonjoran apa itu namanya? Iyalah itu. Keluar inner child-nya guys. Ya. Tapi menyenangkan atau sangat menyenangkan. Ada sih yang lebih menyenangkan daripada memanjat gunung pada hari ini. Ini enggak sih? Ini enggak masuk frame. Ini sangat bagi Bang Ijal ya. Jadi ada gadis gunung yang membuat hati bergetar. Ya Allah. Jadi bukan sama-sama pendaki, tapi memang asli gadis gunung. Beneran ya. Penunggu apakah ini akan menjadi apa? Titik poin untuk melanjutkan kehidupan baru. Siapakah itu guys? Nanti kita sepil enggak lah. Penunggu Lembu ya.
Tapi hantu dong. Gunung Lembu ini asli lembu. Ya, kalau kamu ke Lembu ini, kira-kira gimana akses jalannya? Apakah aman? Dari Bang Salik dulu mungkin. Lumayan curam ya. Maksudnya tadi kita pos dari base camp ke pos 1 itu kayaknya salah jalan ya. Bukan salah jalan sih, lebih ke milih jalan yang curam ya. Oh, berarti ada 2 jalan. Ada 2 jalan ini. Ada 2 Oke. jalan. Kita ambil yang curam tadi. Yang curam tadi. Oh, Tapi sekarang lebih pendek sih gitu. Ya, lebih pendek karena kalau yang landai itu muter. Muter. Oh, oke. Tapi tetap ke base camp ya? Tetap ke base camp, tetap Ke ke base camp. Kalau jalan ke sininya, maksudnya jalan ke perjalanannya bagaimana? Hati-hati aja sih karena kiri kanan jurang ya. Kebanyakannya gitu. Iya. Walaupun terbilangnya gunung pendek tapi ya hati-hati lah. Menjaga keselamatan itu penting ya. Jurang di mana-mana, guys. Belum lagi. Kalau untuk trekkingnya gimana, Bang Ijal? Untuk trekkingnya lumayan ya, jadi lumayan melelahkan dari trek-trek yang sudah ini. Ada beberapa jalanan yang memang licin. Ini kalau misalkan hujan kayaknya sulit. Oh iya, sulit. Sulit itu. Nanti siswa Juga datang. ada beberapa jalanan yang tadi itu lumayan Licin. kanan kiri jurang. Tapi tadi menjumpai beberapa tempat sakral ya di Ya, di sini Gunung Lembu ini. Ada 2 tempat. 2 tempat makom ya, Patilasan. atau patilasan gitu ya. Petilasan. Patilasan. Jadi ya tata krama tetap harus dijaga, etika harus tetap dijaga gitu ya, jangan Budaya. ya untuk menghormati budaya Iya. gitu. Bukan untuk pembuktian atau lain sebagainya gitu. Maksudnya lebih ke menjaga warlock gitu, yang warga sekitar yang memang mempercayai dengan adanya hal-hal seperti itu. Apalagi yang di depan warlock itu. Itu kalau yang mungkin saya kedepannya Akan sering akan sini. sering naik sini, bahkan jadi warlock sini. Oh, siap. Amin. Amin. Dia akan ke puncak tapi ke pos 1 doang. Pos 1 doang. Ya, jadi base camp saya nanti di pos 1 guys. Oke. Kalau pos ada berapa, Bang? Pos tuh ada 4. 4 ya? 4 tuh termasuk gunung. Termasuk puncak. Puncak. Iya, pos. Puncak ya. Nanti kalian kalau misalnya mau ke sini ada base camp, di situ ada sih petanya, mapnya. Oh iya. Di base camp ada petanya ya. Iya. Ya, kalau pos 1 sini ada warung ya, bisa dilihat nanti ada warung. dilihat Ini kan nanti. kita disponsori oleh warung tersebut ya. Iya. Silakan datang ke sini. Kalau pos 2 pos 3 nggak ada ya? Dan warung ini adalah tujuan saya untuk selanjutnya guys. Oke, siap Bang Jal. Kalau itu warung nggak ada ya? Warung-warung Warung-warung di atas di nggak atas ada. nggak ada. Tapi sebenarnya dulunya ada, tapi sekarang nggak beroperasional lah. Takut juga. Mungkin karena pajaknya terlalu tinggi kali ya. Jadi kan Kita dinaikin berapa? 250%. Itu di Pati Bang Jal. Oh iya. Itu di Pati. Berarti di sini 1000. Oh enggak. Oh, itu di mana lagi ada? Ada itu Ada 1000. Ada lagi itu Ada baru. 1000. Baru lagi 1000% ya. di mana? 1000. Pokoknya ada lah. Pokoknya gitulah. Gitu. Jadi negara kita ini memang sedang. Oh ya, kebetulan kita ini sekarang ke Lembu Hamin 1 guys. Hamin 1 hari kemerdekaan Iya. ke-80 Republik Indonesia. Ngucapin gak sih? Tapi enggak. Ya. Selamat. Selamat hari. Waduh, Ya pokoknya selamat merdeka Indonesia Ya. Nanti di depan semangat semoga di kedepannya menjadi sejahtera lagi ya. Amin, ya Allah. Iya. Pemimpinnya bisa lebih Apa? Amanah amanah. juga Ya, jadi- lebih membela rakyat lah. Siap di Baldatun. Toyibatun. Toyibatun. Walaupun Gofur. Ini bisa. Oke, kita kembali ke Lembu. Jadi di atas ada apa aja, Bang? Apa? Kira-kira, Oh iya, ini spot utamanya Batu. Batu. Gunung Lembu itu spot utamanya Batu. Nanti kita akan lihat batu gede. Tapi tadi yang paling epic ya, dulu saya kesini itu kan nggak ketemu tuh penghuni asli Gunung Lembu gitu. Kalau sekarang ini saya ketemu tadi sama lutung ya, termasuk dalam Iya, perjalanan pulang juga ketemu Ada lutung. lutung itu salah satu hewan yang endemik mungkin Endemik, ya, ya, endemik asli dari sini itu. Dan wih, eksotik banget seriusan, makanya tadi setiap kali ada dia saya berhenti gitu. Nanti kita Terus dari ekornya panjang, hitam pekat gitu. Juga di puncak yang di sana, yang di utama ya, Ya, di spot utama. spot utama itu banyak sekali monyet.
Iya, monyet tadi juga ada Ya, kejadian unik ya. Ya. Yang unik ya. Monyet NPC itu. NBC Warlock, gimana? warlock. Itu warlock ya. Salah satu warlock. Hmm. Kita ketemu The Monkeys. Iya. Ya. Asalnya ada satu. Saya lihat, saya video, kirain udah kan. Oh, ini suatu kejadian langka gitu saya video. Terus kita tinggal bareng kan. Tinggal bareng di sana. Kita foto-foto belum sampai 10 menit, 5 menit kurang lebih ya. Mungkin feelingnya Pak Salik ini langsung kuat ya. Pas dicek itu ternyata barang-barang itu sudah diubrak-abrik dan hilang. Termasuk yang paling utama itu makanan ya. Iya, Makanan, logistik minuman kita gitu. gak nyisa. Logistik kita gak nyisa. Sebenarnya itu ada lutung itu, ada lutung. Oh ya itu lutung itu Itu lutung. kumpulan lutung itu. Nanti coba saya ambil stok tuh. Tenang ya. Yang bikin konyolnya itu ya, cuma makanan kita dirampas habis. Belum di Cicipi untung tadi satu udah. Tasnya Pak Lendi itu sampai dibawa ke bawah. Halo ngomongin guys. Itu sekeluarga. Satu Sekeluarga koloni. komplotan itu. Asalnya satu, dia manggil kayaknya ya. Ya, Oh ini makanan ada. mungkin bisa jadi himbauan ya yang nanti Nah, ya. teman-teman yang Oh iya mau mau kesini, Mau kesini. barang bawaannya jaga ya, jangan sampai tinggal. Ya. Stay. Terus juga sebenarnya kita juga nggak boleh kasih makanan Iya iya. yang kita bawa itu ke satwa yang benar-benar ada di alam sini, karena nanti akan menjadikan hewan itu menimbulkan perubahan perilaku. Wah. Ya, Nah, gimana nih? Ada ilmunya nih guys. Kenapa bisa? perubahan perilaku itu terjadi karena beberapa faktor gitu, terutama manusia lah. Kalau kita yang bahas, kita hiking ke sini, naik ke gunung, kita jangan sekali-kali kasih makanan ke ke hewan yang ada di sini gitu, termasuk monyet, lutung gitu, jangan gitu, karena itu akan menimbulkan perubahan perilaku atau kebiasaan. Dengan merasa mereka dekat gitu, terus dengan konsumsi yang biasa mereka makan yang kita kasih itu akan menimbulkan perubahan perilaku. Jadi ketika dia lapar, bisa jadi dia turun ke bawah ke rumah warga atau masyarakat yang ada di sekitaran kaki gunung gitu, dan itu akan menjadi hama gitu. Nanti akan terjadi crash dengan warga ya atau manusia gitu yang ada di sini gitu. Terus juga beberapa faktor yang membuat perubahan perilaku terhadap hewan itu adalah tempat atau habitat yang dirusak Nah, gitu. Contohnya seperti di Kalimantan ya. yang jadi IKN, katanya sih jauh dari habitat gitu, tapi beberapa kali saya melihat dokumentasi itu ada kayak orang utan gitu yang memang ada di tempat itu, yang tempatnya itu memang sudah hancur gitu. Jadi sangat disayangkan lah gitu. Kalau misalkan kita kesini, tolong jaga alam kita gitu ya. Kemanapun lah ya, Kemanapun. Karena alam. tadi juga masih banyak sampah ya. plastik gitu. Sampah plastik itu kalian buang di alam itu sampai ratusan tahun nggak akan terurai gitu. Jadi itu yang harus benar-benar diperhatikan gitu, untuk orang-orang yang datang ke sini untuk menikmati alam ini, tapi juga jangan sampai mengotori. Terus juga ada vandalisme gitu. Lope-lopean. Ya, Merusak keindahan lah. ditulis pakai spidol, pakai pilok, bahkan ada yang dipahat. Nah, itu menghilangkan unsur kealamian alam yang udah terbentuk sekian indahnya gitu. Jadi Alami. iya gitu, jangan kalian rusak gitu. Terus habitat tanaman mungkin yang perokok datang ke sini ketika kemarau, banyak pohon bambu, jangan sampai buang puntung rokok sembarangan gitu. Karena apa gitu, ini tuh termasuk paru-paru juga gitu. Iya. Paru-paru, Sumber oksigen. iya, sumber oksigen gitu. Selain itu juga menjadi habitat banyak satwa liar gitu. Jadi masih banyak yang saya selalu ironis loh ketika saya pergi ke alam itu, menjadi ya memang alam itu yang rusak selalu manusia, nggak mungkin dong. Karena fitrahnya Pak Iza. Ya, Ya, nggak alam mungkin yang lain. hewan itu merusak alam itu sendiri, nggak mungkin gitu. Tapi ya itu yang perlu kita tanamkan kesadaran untuk kita semua itu, menjaga alam itu sebenarnya sangat mudah gitu. Lu bawa kresek, lu bawa botol dari rumah, ya lu bawa balik lagi gitu. Jangan ditinggal di sini.
gitu, karena mau sampai berapa ratus tahun pun nggak akan terurai, Iya. kecuali lu bawa jeruk, kulit jeruk mungkin bisa terurai gitu kan. Nah itulah. Ya. Terus juga takutnya kan kayak monyet-monyet itu makan plastik Ya. gitu, makan yang sebenarnya bukan konsumsi satwa di sini. Iya, iya. Wah. Gimana menurut Bang Salik, kita selaku Bang juga ya selaku pecinta alam asik. Enggak sih, kalau saya enggak apa, dan tidak bisa dinamakan pecinta alam ya, karena saya pemancing. Mancing dah guys. Saya pemancing. Ya, pemancing mania. Nanti kalau mancing silakan hubungi Bang Salik ya. Gimana Bang melihat perilaku manusia yang lupa gitu akan menjaga alam? Kayak tadi kan kita dari puncak ya, banyak cangkang-cangkang botol gitu. Lebih khawatir aja sih, soalnya kan gimana ya, baik lagi sih, kita seharusnya jangan terlalu fanatik terhadap apalagi saling para pemerintah ya, Nah, menjelek-jelekan mereka segala macam. Tapi kan baik lagi, kitanya mencerminkan tidak gitu kan. Percuma kita protes pemerintah jelek, kitanya sendiri ke alam itu buang sampah, buang sampah sembarangan itu, dan merawat, sama aja bohong dong. Ya, kalau misalnya dirasa diri kita tidak baik, ya minimal jangan menjelek-jelekan orang lain lah ya gitu. Gitu. Kalau dari saya gitu aja. Sangat disayangkan aja sih. sangat sayangkan ya Pak ya. Karena merusak keindahan juga sih. Expect saya ke sini tuh kayak yang bagus, tempatnya bersih kan. Iya, Padahal di sebelum Sok Batu itu ya Allah, ya itu Allah, tuh. sampahnya kesian banyak banget lah. Enak banget. Jadi apa kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu Mas? Kita sekitar untuk Kalau alam ini. ke pemerintah mah ya apa ya? Lebih ke Sebenarnya lebih ke kesadaran masing-masing. Masing-masing, Ya, ya. jadi Regulasi. jangan selalu menuntut, tapi kita harus sama-sama memahami, Nah. selalu saling mengerti bahwa alam ini kalau enggak kita siapa yang menjaga gitu. Iya. Sedangkan ini tuh adalah warisan nanti buat anak cucu kita. Wah, benar. Warisan untuk nanti ya. Iya. Karena sumber air di sini, sumber oksigen di sini, gitu kan. Dan sumber penghasilan kehidupan warga setempat pun kan Gunung di itu sini. adalah salah satu pasak bumi, Pasak berarti Paku bumi yang sebenarnya. bayangkan kalau misalkan di Purwakarta nih nggak ada gunung. Hmm. Kalian lihat sekitaran Purwakarta dikelilingi gunung. Meminimalisir terjadinya angin topan atau angin tornado. Tuh. Kenapa di Amerika Serikat terjadi tornado? Karena dia hamparan gurun. Nggak ada tuh dia penepis angin. Nggak ada ya. Pohon kan penepis angin, gitu kan? Tuh. Nah itulah, jadi fungsi-fungsi alam ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi jangan kalian rusak. Kalau kalian rusak ya sama Allah udah dikasih nih, lu benteng gunung segede gini gitu kan, buat menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi di bawahnya ada bendungan Jatiluhur iya. gitu, yang Jatiluhur guys. ya Jatiluhur ini kan adalah salah satu bendungan terbesar gitu kan di Indonesia, bahkan se ASEAN. Oh ya, Sajan. Ya, jadi bendungan ini tuh salah satu bendungan terbesar, juga pembangkit tenaga air yang menghidupi atau mengaliri listrik itu se-Jawa Bali, Jawa Bali. sepulau Jawa Bali. Jadi Gitu. Jadi salah satu yang paling utamanya itu Jatiluhur. Jatiluhur. Itu kan ada Cirata gitu. Banyak lah sumbernya. Paling ini tuh Jatiluhur. Gitu. Jatiluhur bobol istilahnya. Ya kalau Jatiluhur bobol ya Karawang, Cikarang, Bekasi, Jakarta mungkin yang kena ya, Tenggelam. tenggelam. Bagus guys. Kalau di Karawang gimana Bang? Apanya? Kondisi alamnya. Ya saya juga sebagai warga Karawang agak miris ya. Maksudnya emang track record saya di Karawang itu sebentar, nggak lama ya. Artinya saya lebih banyak tinggal lama itu di luar Karawang. SMA-nya di Subang dan sekarang juga kuliah di Purwakarta gitu ya. Jadi dan ketika saya explore yang pas SD dan pas SMP itu masih asri ya, kan Karawang itu
terkenal dengan padi ya. Tadi ya Hamparan sawahnya lega. Nah, sekarang itu sudah banyak beralih fungsi. Ya, udah banyak beralih fungsi. Sampai khawatir lah, yang awalnya ini kan hamparan sawah lega nih. Sekarang udah jadi perumahan, jadi kawasan industri, kawasan perumahan itu kan. Tapi ya balik lagi emang apa ya? Penduduk juga semakin membludak lah gitu ya. Mau gak mau harus ada yang dikorbankan. Dan saya sendiri sebagai pribumi Karawang khususnya Cicinda ya, menjadi garda, bukan menjadi garda sih, lebih ke tidak setuju kalau di daerah saya, di kampung saya itu ada perumahan atau ada kawasan industri. Cukuplah di yang sudah disediakan oleh pemerintah ya, jangan sampai melebar ke pesisir, karena ya sadar diri lah, karena pasokan makanan utama ya, makanan pokok orang Indonesia itu kan nasi ya, beras. Dan sampai sekarang nasi aja masih impor dari luar negeri, saking banyaknya konsumtif terhadap nasi. Itu alasannya, karena sawah se-Indonesia itu tidak mencukupi ya. Sebenarnya Gitu. sih kalau ngomongin sawah itu ya, itu miris. Jadi selain sawahnya digusur, penerus pun nggak ada. Nah iya itu, karena Jadi anak petani itu sekolah tinggi. Apa ada sekolah tani, anak petani sekolah tani? Kadang mending lah kalau misalkan sekolah tinggi terus dia jadi dokter atau apa segala macam. Ini kadang lebih banyaknya itu kurang edukasinya, itu anak petani sawahnya dijual, dibeliin gaya hidup. Beli motor, beli mobil, beli gaya hidup yang nggak ada prospek ke depannya gitu. Nah ini sangat miris gitu, dan nggak mau dia jadi petani seperti orang tuanya gitu. Nggak mau meneruskan gitu ya. Andai kata gitu kita nggak ada penerus, bagaimana untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bagaimana kalau tidak ada petani? paling gede Pak, jangan Rata-rata di Indramayu yang orang tuanya jadi petani, sisanya itu orang tuh banyak keluar kota, keluar negeri, jadi TKW, jadi apa segala macam. Nggak ada itu penerusnya itu. Apa Hampir. asli Indramayu? Hmm? Asli Indramayu. Saya tahu lah gitu. Oh, tahu, pernah. Saya tahu gitu. jadi gini Pak, saya sebagai bapak orang tua saya petani. Karuhun saya semua petani. Jadi saya riset ya, kenapa sih anak muda sekarang yang cenderungnya emang dia berpendidikan itu nggak mau jadi petani, ada korelasinya Pak Jal. Jadi gini, ini balik ke ekonomi ya, saya membahas ke sisi ekonomi ini. Ada yang kalau saya pernah tonton lah, ada yang namanya miskin struktural. Nah, miskin struktural itu seperti apa? Jadi gini, orang tuanya itu dia jadi yang ngurus sawah. Ya, jadi gini, Panpek ya. Orang yang punya sawah biasanya diem, yang ngurusinnya ada lagi. Nanti panennya ada bagi hasil. Biasanya gitu biasanya. Yang saya lakukan di rumah itu gitu. Bapak saya pemilik sawah, ada yang ngurusnya. Dan yang ngurusnya itu maaf notabene-nya orang yang gak mampu. Nah di situ anaknya itu merasa bapak saya aja jadi petani. Nah di situ muncullah mindset bahwa saya harus seperti orang tua saya. Gitu ya. Jadi memperkerjakan. Ada nggak sih penerusnya nanti? Ada aja, tapi nggak banyak gitu. Dan mereka itu nggak berpendidikan. Maaf ini lah, nggak berpendidikan. Mungkin cukup sampai SD, SMP atau SMA, itu sisanya ya kuliah gebot sawah gitu ya, gitu. Dan ada nggak sih keinginan? Nah ini balik lagi korelasinya dengan peraturan pemerintah. Apakah petani sejahtera atau tidak? Kalaupun misalnya diarahkan menjadi sejahtera, mungkin anak muda aja bisa jadi petani. Contoh, ini banyak sekali anak muda Indonesia yang menjadi petani di Jepang. Ya, kenapa di Jepang? Ya karena di sana difasilitasi dan ya sejahtera aja jadi petani di Jepang itu, karena bagi lagi ya Kalau ekonomi di ya. Jepang itu kerjaan paling dihormati dan disegani itu bukan pilot, bukan yang kayak gitu, udah biasa itu. Jadi yang paling dihargai itu adalah petani.
Karena di Jepang itu ya mungkin akan terjadi juga di Indonesia krisis pangan, makanya pemerintah gembor-gemboran kan ketahanan pangan, lumbung pangan. Sekarang yang ke-80 ini ketahanan pangan, lumbung pangan. Ada apa dari ketahanan pangan? Akan ada apa? Akan ada apa? Coba garis bawahi. Kenapa harus ketahanan pangan? Apakah kedepannya akan kelaparan? Jadi siapa yang paling nanti dibutuhkan? Dokter dulu, petani dulu. Apa dokter bisa menyembuhkan lapar? Oh iya, dan ini juga ada korelasinya gini. Kenapa minatnya menjadi petani itu kecil ya? Gini. Kalian memperhatikan nggak sih lulusan SMA itu misalnya masuk ke IPB, ke ITB, mereka dibikinkan banner besar di sekolahnya. Selamat kepada Ananda ini masuk ke perguruan tinggi ini. Suka ada itu. Ada. Yang lainnya dibikinkan nggak? Misal ada yang ke swasta, ada yang jadi ojol, ada yang kerja di pabrik, ada yang jadi petani. Apakah mereka dirayakan? Ada nggak? Iya, jarang ya maksudnya. Ada, iya ada nggak kira-kira? Ada tapi jarang. Ada kan semua. Ada tapi jarang. Nggak semua kan? Ya. Paling dua siswa. Kira-kira mereka itu kayak apa namanya? Bukan terdiskriminasi ya? Apa namanya? Kayak kok beda ya? Apakah gua bukan nggak keterima ke perguruan favorit, tidak dirayakan? Apakah layak seperti itu? Kira-kira di situ aja. Kayak karena kan kalau ada kata-kata kalau pengen dihargai ya hargai orang lain. Iya. Nah, gitu ya. Karena di sini menjadi problematika. Saya banyak-banyak baca ya. Ya emang kenyataannya gitu kan. Masuk ke perguruan ini, masuk ke ini itu dirayakan. Sementara yang lainnya yang jadi ojol, yang jadi petani, yang jadi kerja di pabrik, apresiasinya nggak ada, nggak kayak ya mungkin intinya gini ya, kalau saran dari saya gitu, kita kan nggak bisa membahas tanpa ada solusi atau saran ya. Mungkin kita bisa kasih saran. Program pemerintah, misalkan ketahanan pangan, lumbung pangan, kemarin sih udah ya, itu buka lowongan kerja, tapi menyerap tenaga kerja gitu kan, digaji sekian juta per bulan, tapi saya belum lihat tuh mana yang kerja anak muda gitu yang masuk lowongan itu, katanya banyak gitu, tapi sampai sekarang saya nggak lihat program itu, mana transparansinya gitu. Kalau memang iya mau dibuatkan gitu, program kerja itu dijalankan gitu, jadi buat lowongan pekerjaan misalkan gaji UMR atau UMK gitu kan, untuk menjadi petani dengan sistem modernisasi. Jadi nggak kayak orang tua zaman dulu bener-bener capek. Ini jadi dibuatkan seperti pabrik gitu, pabrik tapi pabrik pertanian. Gitu. Dengan modernisasi mungkin dibantu dengan alat-alat, dibantu dengan metode-metode, dibantu dengan cara kerja gitu kan. Ya mungkin anak muda yang sekarang kebanyakan nganggur. Berapa juta di Indonesia yang nganggur? Awalnya dengan terpaksa, seperti waktu dulu pertama kali ada ojol, orang-orang gengsi, nggak mau gue jadi ojol. Tapi ketika kebutuhan semakin mencekik dan lowongan pekerjaan semakin tidak ada, ojol adalah solusinya. Bahkan orang sampai sekarang berburu untuk dapetin akun ojol. Iya sekarang. Silahkan jalankan dulu programnya gitu, jangan cuman omon-omon aja gitu. Programnya jalankan buat lumbung pangan atau ketahanan pangan dengan pengelolaan oleh masyarakat di Indonesia, membuka lowongan kerja sekian juta orang. Semakin banyak orang yang kerja, ketahanan pangan kita semakin kuat. Mungkin kan gitu, ini mah analogi sederhana saya lah, bukan analogi, pemikiran Harapan. Pemikiran sederhana saya, mungkin kan banyak ahli lah. Iya. Gitu. ini paling juga gini. Kemarin sebenarnya ada pemerintah tuh mengadakan apresiasi terhadap anak muda yang mau menjadi petani. Kemarin saya dihubungi sama bapak saya, dikirim link. Saya klarifikasi ternyata benar. Tapi dengan syarat saya masuk kategorinya anak muda petani, tapi ada kriteria lahannya seberapa yang diurus. Misal kalau nggak salah berapa ya? Saya lupa. Dan sawah punya. Kita harus punya. Iya.
orang jadi kita sebagai anak muda tuh kayak pewarisnya gitu ya, kayak pewarisnya kita, orang tua kita punya nih sawah ya banyak. Nah kalau nggak salah dikasih uangnya 10 juta ke atas lah gitu ya, khusus anak muda yang emang mau nerusin. Intinya mah itu mah cuman modal usaha doang dong. Iya, kalau Jadi itu modal usaha. Jadi pemerintah ngomongnya kayak gimana, tapi lebih ke modal usaha. Lu udah punya tanah, nih lu kelola. Nanti hasilnya ke guain, lu digaji 10 juta. Jadi babu di tanah sendiri dong. Kalau kayak nah gitu. kalau untuk hasil panen itu nggak serta-merta ini Pak. Jadi gini, Ada pembagian. bukan maksudnya hadiah cuma-cuma. Nah hadiah cuma-cuma doang buat penghargaan. Misalnya saya nerusin punya bapak saya, nah udah nih buat lu modal gitu. Nah untuk hasil ya buat kita sendiri. Oh nggak di. Enggak harus masuk ke ini, enggak. Jadi nah untuk ke gudang apa tadi, ketahanan pangan ya. Jadi ini proses panen saya yang rasakan sendiri dan sudah dilibatkan kemarin. Panen nih kita. Set. Dan ada bagusnya ya kemarin UTNI ya, RUU TNI masuk ke ranah. Bagusnya apa gini? Calo. Nah, padi itu banyak calo nih datang. Belilah sama gua, beli. Harganya enggak ngotak. Harganya enggak ngotak. Misal ibaratnya gini. Padi saya harapan saya 6.000 sekilo. Hitungan gitu kan, 6.000 sekilo. Calo datang, 55 saya beli. Cek ya biasa, calo itu jago ngeceknya. Digenggam segembang padi udah tahu ini jelek gini. Tapi kan kalau nggak salah sering dengar ya, pemerintah tuh udah matok. Padi dijual segini. Kalau nggak salah harganya di 6.000 ya, kalau nggak salah. Mohon dikoreksi ya kalau salah. 6.000. Kemarin saya ikut andil sampai selesai prosesnya. Datang TN cek apakah benar dibeli 6.000 atau tidak. Nah bagusnya di situ. Jadi ada ketegasan lah. Nggak bisa dijual murah begitu aja. Kasihan dong misalnya petani capek-capek nanam padi dijual murah dong. Nggak jangankan dapat untung balik modal aja enggak. Dan sekarang Karawang itu tanahnya lagi jelek ya. Nah proses tuh dijual lah, ada nih penjualnya. Penjual. Nah sama si penjual ini ngobrol lagi, saya dilibatkan lagi obrolan. Pak ini padi dikemanain? Padi diolah jadi beras kemanain? Ada yang sebagian dijual ke umum, ada yang diisikan ke Bulog. Tahu Bulog? Belum. Tempat penyimpanan padi pemerintah tuh Bulog namanya. Oh itu milik negara berarti. Milik negara di situ. Jadi ya alurnya ke situ, Dan saya sebagai petani nggak beli beras, ambil aja bisa hasil panen. Iya nggak sih? Hasil panen ambil berapa kintal buat satu musim sampai ke panen lagi cukup itu. Cukup. Bahkan lebihnya dijual. Oke. Gitu. Berarti UU TNI ini bisa melindungi ada manfaatnya lah, ada manfaat. Sebenarnya sih kalau misalkan ngomongin harga beras ya, harga beras itu dinilai dari petani itu terlalu murah dan di masyarakat terlalu mahal, itu faktornya dari pupuk. Kalau pupuk gimana petaninya Pak? Kalau pupuk gimana petaninya? Misal nih Pak Landry itu jor-joran ke pupuk ya. Jadi nyemprot padi itu gimana orangnya? Nyemprot padi itu gimana petaninya? Sempat sebelumnya nyemprot sering banget tapi gagal panen. Pernah gitu? Pernah. Ya namanya petani semua dijajal. Kemarin diantisipasi. Udahlah, kita percaya ke Allah lah kan. Yang penting ada ikhtiar dan tawakal dong, gitu kan. Ikhtiar sekali semprot tuh. Alhamdulillah. Itu program kartu petani ada pupuk yang dapat pupuk. Enggak. Berjalan nggak? Saya enggak dengar. Saya pure ya beli pupuk itu modal sendiri. Pernah ada emang Bang, program itu? Belum pernah dengar kalau saya. Program yang pakai kartu. Oh iya, kalau pupuk juga gini, ada main kotornya ya. Ada main kotornya. Pupuk itu dioplos. Ada. Makanya kenapa ini padi? Dan ternyata kalau diselidiki kan ada ya beritanya viral masalah pupuk gitu. Ya ternyata enggak bensin aja yang dioplos, pupuk juga yang dioplos. Aduh. Gitu. Jadi ya kita intinya kalau ya namanya juga hidup ya, sebagai orang muslim ada ikhtiar dan tawakal. Imbangin lah. Gitu aja sih. Dan jangan mengoplos. Dan jangan buang sampah sembarangan. Oh iya guys, kembali lagi ke alam. Dan jangan lupa pulang membawa pesan. Aduh. Itu personal ya. Itu personal ya. Personal nih Pak. Nanti kita vlogan mau nggak?
Hah? Proses dapat. maaf. Oke. Ayo. Oke guys, kita sudah setengah jam ya. Suasananya sudah mulai panas lagi. Kita ada waktu yang tepat buat pulang mungkin ya, Bang. Ya, udah sore juga lah. Sore juga ya. Setengah Udah setengah 4. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bang Salik, Bang Ijal sudah hadir lagi di Hayu Podcast. Ayo podcast. podcast. Padahal kamu sudah ada opening doang itu mah, Bang. Oh, penting dong. Oke, seperti biasa Hayu Podcast suka ada kata-kata terakhir. Bukan kata terakhir ya. Kata-kata apalah, harapan kayak apa? Harapan. Wish atau hope. Ya. Oke, kita mulai itu dari Bang Ijal dulu aja lah. Ternyata di gunung itu bukan hanya indah alamnya, Lagi berbunga-bunga, guys. Dan tadi tapi di gunung itu kita bisa menemukan harapan untuk hidup kembali. baru sekarang saya lihat ya. Berbunga-bunga ya, Pak? Berbunga-bunga. Next dari Bang Salik. Bang. Apa ini harapan untuk apa? Bebas mau ke bangsa, ke negara. Harapan ya. Oke. Untuk diri Gini sendiri. aja, harapan untuk semua aja ya. Semuanya. Kita harus bisa memposisikan diri, gitu aja sih. Karena banyak ya orang yang nggak bisa apa, gimana ya? Maksudnya cari muka boleh, tapi sesuaikan dengan porsi diri kita. Gitu. Jangan sampai kita ingin sesuatu hal yang kita cita-citakan, tapi kemampuan kita itu tidak mumpuni. Jangan sampai seperti itulah ya. Gitu aja. Berat guys. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Don't forget to like and subscribe to this channel. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucu.